tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka itu Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsinya, as-saumuli, kata Allah, as-saumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku. Jadi kita puasa ini bekerja kepada Allah, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberi upah. Jadi upahnya itu Allah, kalau langsung Allah upahnya itu lain daripada yang lain. Itu keistimewaan Ramadan. Walahu fi kulli sama'in munadun, dan langit itu ada 7 lapis. Setiap lapis langit itu ada penyeru, ada yang berteriak menyeru kepada manusia-manusia, baik manusia maupun jin. Fihim malakun lahu arfun tahtal arsi rabbil alamin. Di antara penyeru-penyeru itu yang ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu ada seorang malaikat, di mana malaikat itu memiliki keistimewaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Langgar Al-Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sholat tarawih kita sudah selesai. InsyaAllah nanti akan kita teruskan dengan sholat witir juga berjamaah. Tapi sebelum itu nggak ada salahnya membuka kitab dulu. Ini saya bawakan sebuah kitab namanya Al-Ghunniyah li Thalibi Thoriqil Haq Azza wa Jalla, yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah sangat akrab dengan pengarang kitab ini, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya itu saya kira sudah pada kenal itu dengan nama itu, dan tidak asing karena setiap kita kirim hadiah Fatihah selalu membawa dan memperuntukkan kepada beliau tawasul kepada karomahnya, di samping kita tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya ini yang membicarakan tentang bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan, beliau mengutip sebuah hadis wa an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana, apabila telah datang malam bulan Ramadan, nadal jalilu jallat azamatuhu, Allah azza wa jalla itu berseru. Ketika malam Ramadan itu tiba, maka Allah azza wa jalla berseru mulai dari awal Ramadan kemarin. Berseru kepada siapa? Ridwana khazinal jinan, berseru kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan penjaga surga. Jadi penjaga surga itu namanya malaikat Ridwan, itu penjaga surga. Tapi kalau penjaga HPC itu namanya Ustadz Ridwan. Ini penjaga surga. Allah Subhanahu wa taala berseru kepada penjaga surga yaitu malaikat Ridwan. Fayaqulu, lalu ketika malaikat Ridwan ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan senang hati. Jadi begitu dipanggil seperti labbaika wa sa'daika. Jadi kalau ibu-ibu dipanggil sama suaminya, Bu, dijawab labbaika wa sa'daika. Itu artinya aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Itu boleh yang seperti itu. Bagus, senang suaminya. Cuman harus tahu juga suaminya apa itu labbaika wa sa'daika. Oh, berarti malam kemarin tidak terawih jadi tidak ngerti.
labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, najjidi jannati, najjid jannati. Allah berfirman, najjid jannati, perbarui surgaku, wa zayyinha lis-shaimina min ummati Muhammadin, dan hias surgaku untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Allah berfirman, perintahkan kepada malaikat Ridwan agar malaikat Ridwan memperbarui surganya dan juga menghiasi surganya. Untuk apa diperbarui dan dihiasi itu? Ya persislah seperti kita kalau sudah Ramadan itu tiba atau barangkali menjelang Idul Fitri, itu memperbarui rumah masing-masing. Ada yang dicat, macam-macam kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya senang yang masuk ke dalam rumah itu. Ini juga begitu, supaya senang orang yang masuk ke dalam surga itu. Maka Allah perintahkan agar diperbarui, dan itu untuk umat Nabi Muhammad yang puasa. Yang tidak puasa, no. Hanya yang puasa saja. Kan ada umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu bukan hanya orang Islam. Umat Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia setelah datangnya Rasulullah SAW. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Cuman itu tadi kan dikatakan semua umat Nabi Muhammad itu kan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Yang menolak itulah yang kafir, yang tidak nurut kepada Rasulullah. Artinya begini, ketika seseorang pengen seluruh anggota keluarganya kenyang, kemudian disuruh makan, makan semua. Tapi ada yang tidak mau kenyang. Siapa yang tidak mau makan? Itu namanya ilaman aba. Kalau menuruti apa yang perintahkan Rasulullah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak nuruti apa yang diperintahkan Rasulullah, itulah man aba, orang yang menolak. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, itu menolak namanya. Udah diulurkan begini nih duit untuk jajan, tapi nggak mau, otomatis dia nggak bisa jajan gitu. Udah diulurkan gitu, udah dikasihkan. Semuanya itu diperbarui dan dihiasi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wala tughliqha anhum hatta yanqadha syahruhum. Allah pesan kepada malaikat Ridwan, jangan engkau tutup surgaku wahai Ridwan sampai Ramadan mereka itu berlalu. Nanti kalau Ramadan berlalu, surga itu ditutup. Artinya apa? Artinya ketika nanti Ramadan telah berlalu, maka siksa kubur untuk orang-orang mukmin yang mendapat siksa yang belum terampuni dosanya saat di dunia, maka dimulai lagi. Setelah masuk Ramadan seperti ini, maka siksa kubur pun dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan Ramadan. Tsumma yunadi malika khazinan nari. Lalu Allah juga memanggil malikan, memanggil malaikat malik. Malaikat malik itu khazinan nar, penjaga neraka, penjaga surga malaikat Ridwan, penjaga neraka malaikat Malik juga dipanggil oleh Allah. Lalu malaikat Malik itu ketika dipanggil oleh Allah, ya Malik, wahai Malik, malaikat Malik menjawab, labbaika rabbi wa sa'daika, Rabbku, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Fayaqulu, lalu Allah berfirman kepada malaikat Malik tadi, aglik abwabal jahim anis shaimina min ummati Muhammadin. Tutup pintu-pintu neraka itu untuk umat Nabi Muhammad yang puasa. Masya Allah Bapak Ibu, kita tadi siang puasa itu menjadikan neraka-neraka itu ditutup oleh malaikat Malik. Artinya kita nggak boleh masuk ke dalam neraka itu. Kalau pengen masuk ke dalam neraka itu ditolak oleh malaikat Malik. Kalau ada yang pengen masuk gitu ke dalam neraka itu, ditolak sama malaikat Malik. Nggak boleh, kamu puasa nggak boleh masuk, ditolak. Ada di sini yang pengen masuk? Ada? Nggak ada, kayaknya nggak ada bunyi ini. Nggak ada. Kalau pengen masuk ditolak oleh malaikat Malik. Tsumma la taftaha alaihim
hatta yang qadha syahrun, dan jangan engkau buka neraka itu, pintu neraka jangan engkau buka sampai Ramadan itu berlalu. Kalau sudah Ramadan berlalu, maka siksa kubur itu mulai berlaku lagi bagi orang-orang yang mukmin yang membawa dosa yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunadi Jibril alaihissalam. Tidak hanya dua malaikat yang diseru oleh Allah, tapi Allah juga seru kepada malaikat Jibril. Fayaqulu, lalu malaikat Jibril menjawab, labbaika rabbi wa sa'daika. Rabbku, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Fayaqulu, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, anzil ilal ardi. Turun malaikat Jibril ke bumi. Fagul muddata syayatin an ummati Muhammad an ummati Ahmad. Turun ke muka bumi dan belenggu setan-setan yang mengganggu umat Nabi Muhammad, hatta la yafsudu alaihim siyamahum wa iftaruhum, sehingga setan-setan itu tidak mengganggu puasanya, tidak mengganggu buka puasanya, karena puasa itu ibadah, buka puasa juga ibadah. Jadi jangan sampai itu diganggu oleh setan. Kadang-kadang di dalam puasa itu ada yang diganggu oleh setan. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh kadang-kadang digembus-gembuskan oleh setan itu. Ayo gitu. Nah, di sini karena kita puasa, maka kita punya benteng, inni shaimun, saya sedang puasa. Walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin min syahri Ramadan inda tulu'i syamsi wa indal iftari utaqaun. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini setiap hari, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar sampai berbuka puasa, Allah itu memiliki pembebasan, memiliki pelepasan. Apa itu? Pelepasan dari api neraka. Ya'taquhum minan nari. Allah akan melepaskan, Allah akan membebaskan orang yang berpuasa dari api neraka. Abi dan wa imaan. Baik yang berpuasa itu adalah hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Jadi yang laki-laki puasa lepas dari neraka, yang perempuan puasa lepas dari neraka, artinya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka itu Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsinya, as-saumuli, kata Allah, as-saumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku. Jadi kita puasa ini bekerja kepada Allah, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberi upah. Jadi upahnya itu Allah, kalau langsung Allah upahnya itu lain daripada yang lain. Itu keistimewaan Ramadan. Walahu fi kulli sama'in munadun, dan langit itu ada 7 lapis. Setiap lapis langit itu ada penyeru, ada yang berteriak menyeru kepada manusia-manusia, baik manusia maupun jin. Fihim malakun lahu arfun tahtal arsi rabbil alamin. Di antara penyeru-penyeru itu, yang ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, itu ada seorang malaikat, di mana malaikat itu memiliki keistimewaan, harum sekali baunya, yang berada di bawah ars Rabbul Alamin, di bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Wa faraisuhu fi tuhumil ardis sabi'atis sufla, dan seruannya itu sampai kepada batas akhir bumi lapis 7 yang paling bawah. Kita ini atas nih, di bawahnya masih ada lagi itu. Apa ada di bawah? Ada. Jin itu tuh pada bersembunyi di sana itu. Ada tempatnya di sana. Makanya kadang ada orang kencing sembarangan di lubang-lubang, kemudian setelah itu terkena penyakit. Itu karena ada serangan dari yang ada di dalam lubang itu tadi. Karena ada penghuninya di situ. Hati-hati, jangan sembarangan buang air. Buang air pada tempatnya, jangan sembarangan. Ketika buang air sembarangan di tempat itu ada penghuninya, nah kita diserang oleh penghuni, ya wajar kalau ada orang ganggu rumah kita, ya tentu kan kita terusik dan terus kita membalaskan begitu. Seperti juga dia. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Dan malaikat yang berada di bawah ars itu tadi, itu menyerunya sampai lapis ke-7 paling bawah dari bumi ini. Lahu janahun bil masyriqi, dan malaikat itu memiliki sayap di bagian timur. Mukallalun bil marjani wad durri wal jawahiri,
dan malaikat ini bermahkotakan batu-batu marjan. Kayak apa batu marjan itu ya? Ada yang udah pernah nggak batu marjan? Yang saya tengok tuh sirup marjan. Kalau batu marjan saya belum pernah nengok, tapi sini sebutkan dia itu tahtanya itu dihias, mahkotanya itu dihiasi dengan batu marjan. Jadi ada taburan batu marjan, wadurri dan juga batu-batu mutiara, wal jawahiri dan permata. Ada batu marjan, batu mutiara, batu permata yang menghiasi mahkotanya. Cuman saya belum tahu batu marjan itu seperti apa. Kalau di minimarket ada, tapi sirup marjan. Yunadi, malaikat ini menyeru, hal man taibin ya yutabu alai. Siapa orang yang bertaubat niscaya akan diberi taubat oleh Allah. Hal min da'in yustajabu lahu, dan siapa yang berdoa di bulan Ramadan niscaya Allah akan kabulkan doa itu. Hal min madlumin yungsaruhullah. Siapa orang yang dizalimi di bulan Ramadan itu niscaya Allah akan menolong orang yang dizalimi itu. Hal min mustaghfirin yaghfirullah, dan siapa orang yang memohon ampun kepada Allah niscaya Allah akan ampunkan. Hal min sailin yu'ta su'alahu, dan siapa orang yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan berikan sesuatu itu. Ini mumpung bulan Ramadan. Inilah seruan malaikat itu tadi. Orang yang bertaubat akan dikasih taubat, orang yang minta ampun akan dikasih ampunan, orang yang berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Qala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, wa yunadir Rabbut Ta'ala, dan Allah Rabb Ta'ala itu menyeru zikrahu syahra kullahu, mengingat bulan keseluruhannya. Ibadi wa imai abshiru wa dawamu. Wahai hambaku, dan yang laki-laki maupun yang perempuan, abshiru wasbiru wa dawamu. Gembiralah, sabarlah, dan tekunlah. Kita disuruh gembira, sabar, dan tekun dalam ibadah ini. Yushiku an arfa'ankumul maunat, hampir saja aku angkat, aku ambil rezekimu. Watafaddu ila rahmati wa karami, tapi kamu segera mendekatkan kepada rahmatku dan kepada kemuliaanku. Akhirnya enggak jadi, rezeki itu dicabut oleh Allah. Fa idza kana lailatul qadri, dan apabila nanti malam Lailatul Qadar itu tiba, nazalat Jibril alaihissalam fi kabakabatin minal malaikati. Malaikat Jibril turun bersama malaikat yang lain. Itulah disebutkan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat pada turun, di dalamnya ada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah turun ke muka bumi bersama malaikat-malaikat yang lain. Yusalluna ala kulli abdin qaimin. Malaikat Jibril itu turun ke muka bumi ini membaca sholawat, memberikan sholawat, mengucapkan sholawat untuk setiap hamba yang berdiri melakukan sholat. Kayak tadi nih, kita sholat tegak, itu malaikat membaca sholawat untuk kita. Sholawat malaikat kepada kita itu berarti ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qaidan yadhkurullah azza wa jalla, atau malaikat membaca sholawat untuk kita yang sedang duduk tapi duduknya berzikir. Apakah nyebut Allah, 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 Allah sambil niup, narik napas, mengeluarkan napas, Allah, 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 Allah. Enggak usah khawatir kalau ada orang nyebut Allah, Allah itu enggak ada zikir itu. Berarti dia belum pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu begini, di dunia ini apabila masih ada orang yang menyebut Allah, 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 maka tidak akan pernah datang hari kiamat. Itu hadis riwayat Muslim. Kalau di surah Al-Quran itu bunyinya wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Siapa? Allah. Masa nyebut Allah enggak zikir? Kita diperintahkan wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Kalau menyebut nama Tuhan Allah itu enggak ada gunanya atau tidak boleh, berarti yang melarang itu dia punya Tuhan selain
Allah, tidak tahu siapa Tuhannya gitu. Kalau kita Tuhan kita Allah, maka ketika nyebut wadkurisma rabbika dan sebutlah nama Tuhanmu, kita nyebut Allah, Allah. Maka Allah, Allah itu adalah termasuk zikir dan pahalanya sangat besar, dan malaikat pun takut dengan orang yang di dalamnya ada kalimat Allah, Allah itu takut. Karena apa? Berat kalimat Allah itu di dalam hati seseorang. Kalau itu masuk ke dalam hati seseorang, karenanya riwayat Imam Muslim tidak akan masuk hari kiamat selama di dunia ini masih ada orang menyebut Allah, Allah. Begitu hadisnya. Itu disebutkan dalam kitab namanya Tanwirul Qulub. Halamannya saya lupa, tapi itu bab-bab bagian agak tengah terakhir begitu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.